welcome. Oke, saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Iya, apa kabar semuanya? Masih semangat ini ya, masih semangat 17 Agustusan ya. Oke, nah pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan berdiskusi, akan sama-sama belajar yaitu tentang presentasi yang memberi sensasi. Nah tentunya juga di sore yang membahagiakan ini kita sudah kedatangan dua pakar nih atau dua orang hebat yang akan mengisi nanti yang akan memberikan materi-materinya, yaitu ada Pak Tris dan Kang Ian. Boleh disapa dulu Pak Tris dan Kang Ian? Bisa dada-dada dulu? Hai, Patris. Halo, Tasty. Iya, itu ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi, akan menimba ilmu juga, saling belajar juga tentang public speaking ya tentunya. Bagaimana sih cara menyiapkan presentasi yang baik atau menyiapkan presentasi yang beda dari biasanya gitu ya. Karena di era yang serba digital ini, apalagi kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus punya strategi presentasi yang lain daripada yang lain. Nah, nanti kalau penasaran ikuti sampai habis dan tentunya nanti juga ada door prize menarik begitu ya. Jadi silahkan diamati dan kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa bertanya begitu. Nah, sebelumnya saya persilakan dulu untuk perwakilan dari kelas kreatif Ibu Isri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata begitu Bu. Monggo silakan Ibu. Thank you, Mbak Anissa. Hai Patris, hai Kang Ian, apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke, Alhamdulillah luar biasa. sebelum kita mulai sesi hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Ya, di sini saya mewakili Pak Dadan, nih sebagai suhunya kelas kreatif karena beliau sibuk sekali, jadi akhirnya saya diminta untuk menjelaskan. Oke, nah komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community atau PLC, ya, yang mana anggotanya adalah guru-guru, dosen, dan juga para pemerhati pendidikan. Nah, pada awalnya didirikan tahun 2008, namanya adalah Education Development Project. Ya. Kemudian sampai tahun 2018, namanya berubah menjadi kelas kreatif. Dan pada tahun 2020 kemarin, ketika semakin booming nih kelas kreatif, berubah namanya menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Nah, salah satunya visinya adalah untuk menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional ya secara informal berbasis kolaborasi ya untuk saling berbagi, berdiskusi, belajar dan juga berkembang bersama. Nah, diharapkan para dosen, guru, dan juga pemerhati pendidikan yang tergabung dalam komunitas ini bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, kemudian melakukan riset ya terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga yang paling penting adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi siswa-siswanya atau mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kelas kreatif juga memiliki banyak kegiatan menulis yang alhamdulillah sudah dibukukan. Kalau dihitung nih, bisa dilihat covernya di sini ada 10 buku yang sudah diterbitkan di kelas kreatif. Mulai dari kelas kreatif, inspiratif, digital, ya, kemudian 17 Agustus tahun lalu kita publish buku, ya, kemudian kelas membaca, kemudian kelas kreatif dengan smartphone, kemudian tentang digital tools,
kemudian digital tools untuk assessment, kemudian yang terakhir itu ada kelas semangat berbagi dan semangat menginspirasi dan merdeka belajar itu asyik. Ya. Jadi bukunya banyak, insya Allah akan lebih banyak lagi. Nah, kemudian kelas kreatif juga mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan public speaking. Jadi ini bukan yang pertama kali, ada beberapa kelas sebelumnya, ya. Ada public speaking to teaching online, kemudian bersama Kang Joy juga sudah pernah, ya. Kemudian dengan bukan Kang kalau ini ya, Beli Imade Kertayasa dan juga beberapa speakers yang lain. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang berhubungan dengan professional development. Ya, pernah waktu itu saya juga mengisi kegiatannya yaitu mengenai fun and exciting activities for opening, ice breaking, and leading in dalam beberapa stages pembelajaran. Kemudian ada juga tentang becoming world class educators bersama Ibu Dayang, ya salah satu guru berprestasi yang terlibat aktif dalam komunitas ini. Kemudian ada penggunaan Jamboard, kemudian penggunaan Canva, dan juga penggunaan mind mapping for educators. Ya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan partnership ya dengan beberapa institusi seperti DigiPro, kemudian bersama TPI, bersama PSSDM, dan juga beberapa institusi lainnya. Nah, kemudian karena kebanyakan anggota kelas kreatif ini adalah guru dan juga dosen, pemerhati pendidikan yang sudah berkeluarga, yang mana notabene punya anak, ya, akhirnya kita juga memfasilitasi kegiatan itu untuk anak-anaknya. Nah, di sini ada pernah diadakan postcard from the world di kegiatannya, jadi Exploring Borneo's Island and its Endangered Animals, ya bersama Miss Fanya. Kemudian membuat games dari Android, ya kemudian kelas gambar dan juga kelas menulis junior mengenai cita-cita, ya dan juga masih banyak kelas lainnya. Lalu selain itu juga kelas kreatif mengadakan beberapa webinar ya berbahasa Inggris. Kalau yang tadi itu general, kalau ini khusus yang berbahasa Inggris ya. Salah satunya bersama TBI, kemudian kelas teaching English to young learners ya, kemudian kelas speaking ya, kelas multiliteracies, dan juga fun and interactive reading activities from school, for school and home. Yang itu adalah kegiatan webinar yang terakhir, berbahasa Inggris yang terakhir. Sebelumnya bersama TBI nih, mengenai conversation, dan juga tentang curriculum designing. Nah, akan ada nih di upcoming webinars, ya, yaitu pada tanggal 21 Agustus, ya, mengenai sample lesson, ya, sample lesson plan dari para pakarnya, ya, seperti Kang Belvin dan juga Teh Uke dari TBI. Kemudian masih ya ini ongoing webinars karena ada beberapa series yaitu membuat media ajar berbasis visual ya untuk para guru. Ini sudah memasuki sesi ketiga. Nah, kalau ini door prize-nya ya nanti mungkin Mbak Anissa yang akan menjelaskannya, ada door prize yang bisa dibagikan nanti ke para peserta yang beruntung pada sesi kali ini. Mungkin itu saja ya Mbak Anissa untuk perkenalan tentang kelas kreatif. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Mbak Anissa. Iya, terima kasih ya Ibu Isri. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang apa saja sih yang dilakukan di kelas kreatif atau webinar apa saja yang ada, atau mungkin pengembangan apa saja yang dicoba, yang kelas kreatif coba untuk bisa lakukan begitu. Nah, ada banyak sekali kegiatan yang sudah dipaparkan tadi dengan Bu Isri. Jika nanti Bapak, Ibu, atau mungkin kerabat atau teman-teman berminat begitu, kami terbuka untuk semua yang mau belajar, begitu ya, Ibu Isri ya. Ya. Betul, Mbak. Ya, oke. Sekarang karena ini sudah Pak Tris dan Kang Ian juga sudah ada di dalam room, kita mulai saja ya. Materi yang pertama itu yang dari Pak Ian. Sorry, dari Pak Tris ya. Begitu. Oke, nanti saya akan share screen sebentar.
Boleh dari saya aja, Mbak, share screen-nya yang saya. Iya, saya. Oke. Sebentar. Sama saya aja. Oh, sama Pak Tris. Oke. Iya. Baik. Oke, jadi nanti akan langsung disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Tris ya. Gitu. Ya, silakan Pak. Sudah bisa share screen, Pak? Apa belum? Siap. Saya segera share screen. Oh ya. Sudah ada ya? Ya, sedang loading. Ya, sudah. Sudah, Pak Oke, Tris. mangga, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, Bapak Ibu semua. Semoga tak bosan melihat pria tanpa berkacamata ini berkali-kali datang di acaranya kelas kreatif. Senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu semua. Kalau beberapa minggu yang lalu saya bertindak menjadi moderator untuk kegiatan speaking series-nya. Ada dua pembicara yang luar biasa, ada Kang Jo dengan Teh Risa. 2 minggu yang lalu ya kalau tidak salah. Dan sekarang saya akan berkolaborasi dengan Kang Ian sedikit membahas tentang pengalaman pribadi kami dan beberapa hal yang mungkin bisa dibagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan presentasi yang memberikan sensasi. Ini memang agak bingung nih mencoba memformulasikan dan mengaktualisasikan temanya. Tapi saya mengawali presentasi saya dengan subtema yang mungkin kenapa kok begini ya, itu ada get your audience, get your universe. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya rasa bagi seorang presenter memiliki audiens yang engaging dengan kita, memiliki audiens yang terus dari mulai awal sampai akhir bersamai kita, itu kayaknya we holding the world ya. Kita kayaknya ya dikit di genggaman kita gitu kayaknya presentasi itu. Jadi makanya saya membuat subtajuknya atau subtemanya adalah get your audience and get your universe. Karena presentasi tidak hanya melulu tentang menyampaikan materi, tapi juga bagaimana kita bisa punya hubungan yang menarik dengan audiens kita. Nanti Kang Ian tentunya akan lebih spesifik lagi, akan membahas tentang psychological aspect dengan body language ya Kang Ian ya. Ini lebih menarik lagi sebetulnya. Sebelum saya memulai presentasinya, saya ingin sedikit bertanya dulu nih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan. So let me know tentang sesuatu hal, beberapa hal sih. Ada 3 pertanyaan nanti yang ingin saya sampaikan. Tapi mohon izin saya tidak menggunakan aplikasi apapun. Jadi boleh Bapak Ibu semua, mohon izin, Bapak Ibu semua siapkan chat box-nya. Jadi nanti boleh di kolom bincangnya langsung di Oke, tadi ada diminta untuk unmute. Ada ya? Masih terdengar suara saya ya, Bu ya? Iya, masih. Ya, aman, siap. Iya, jadi ada 3 pertanyaan nantinya sih, 3 pertanyaan. Ya, ini duluan yang menang jadi juaranya enggak? Bukan. Ini bukan untuk dapat door prize juga, Bapak Ibu ya. Ini hanya ingin sharing saja area knowledge kita atau pengalaman Bapak Ibu semua terkait dengan presentasi. Boleh ya disiap-siapkan di di chat box-nya atau di kolom bincangnya. Yang pertama adalah coba ritual apa nih yang biasanya rekan-rekan lakukan saat akan melakukan presentasi. Ritual itu bukan sesajen doang ya, misalkan ke toilet kah, atau misalkan minum yang banyak kah, atau mungkin latihan berkali-kali gitu, atau apa. Silakan ditulis di chat box-nya, kira-kira ritual apa saja yang suka Bapak Ibu lakukan. Tarik nafas dan doa ya, siap. Saya ada tarik nafas dan doa, mempelajari materi katanya. Latihan mungkin ya ini. Latihan, ada minum kopi juga katanya, practice a lot. Menarik. Kemudian ada tarik nafas dan doa, harus ngomong juga ya. Jadi tarik nafas, doa, pengap nggak ya? Tarik nafas dulu mungkin ya. Oke, siap. Kita lihat, wah luar biasa. Baca sholawat, Masya Allah sekali ya. Asal jangan terlalu panjang sholawatnya, nanti sholawatnya habis, time buat presentasinya juga habis. Oke, sholawatan luar biasa, latihan dan cek ulang luar biasa. Berdoa. Iya, jadi kalau kita lihat ini ada psychological sectors juga, religious sectors juga, dan banyak hal ya. Izin ayah bunda juga, luar biasa sekali. Nah ini sebetulnya ritual yang selalu saya lakukan ya ke almarhumah ibu saya saat beliau masih ada. Saya selalu minta izin dan minta doa juga ke beliau kalau mau presentasi. Ya kalau sekarang bukan kepada ibu tapi kepada sang bidadari surga saya yang sedang menunggu di bawah ya. Oke.
luar biasa sekali, ya itu memang setiap orang pasti punya ritualnya sendiri. Tujuannya pasti sederhana. Kalau boleh kita sepakati, tujuannya pasti agar tidak nervous, agar ready, gitu ya. Pasti agar semuanya berjalan dengan sempurna gitu kan. Ritual-ritual itu kita lakukan. Apakah salah? Tentu saja tidak. Itu adalah hal-hal yang personal yang memang harus kita lakukan agar semuanya berjalan dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Luar biasa. Kalau ingin tahu ya tadi ritual saya saat ada ibu saya biasanya selalu minta izin ke ibu saya. Kalau untuk personal untuk saat terjun langsungnya biasanya saya ke toilet. Pasti sebelum 1 atau 2 menit sebelum presentasi saya pasti ke toilet dulu. Oke, entah itu mau sebetulnya nggak mau juga, cuman harus ke toilet dulu. I don't know for what. Itu ritual-ritualnya. Oke, lakukan saja, tidak ada masalah dengan ritual itu. Oke, yang tentunya jangan mengganggu kepada keberlangsungan acara, itu yang paling penting. Jadi ritual itu silakan lakukan karena itu akan menjadi modal awal kita untuk ready di depan halayak ramai atau di depan audiens kita. Pertanyaan berikutnya, it is yes or no, jadi cuma yes or no aja. Yang paling penting dari presentasi adalah isi dari presentasinya. Boleh dijawab yes atau no saja, atau iya tidak, silakan, atau naam, apa lagi ya tidak bahasa Arabnya. Ya pokoknya silahkan. No, 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 yes, yes, no, no, yes, no, yes, no. Not really, yes, true. Oke, yes, 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 no, no. Oke. Menarik ya. Dan tujuan saya menyebutkan ini, saya tidak akan menggiring Bapak Ibu untuk yes atau untuk tidak ya. Silakan berpersepsi masing-masing. Karena memang ada yang beranggapan bahwa look, kalau isinya jelek ya ngapain kita akan presentasi, ya enggak. Tapi ya kalau openingnya nggak bagus juga kita udah boring duluan ngelihatnya gitu. Jadi pasti bahkan banyak sekali beropini tentang ini. But then kita akan lihat apakah opini saya pribadi yes atau no saat saya nanti menjelaskan tentang lebih jauh lagi tentang presentasi saya hari ini. Terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Curhat dong, apa masalah terbesar yang rekan-rekan hadapi saat melakukan presentasi? Ini sesi curhat ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan buat 500 kata, bahaya. Apalagi Bu Isi biasanya suka buat 1000 kata dalam waktu 5 menit. Aduh, bahaya. Ya, jadi sedikit aja. Misalkan apa gitu, nervous atau bingung milih warna kerudung atau apa gitu misalkan. Who knows? Kita lihat di chat box-nya. Kaku, grogi, canggung, gugup, waktu kurang karena terlalu banyak. Ya, itu yang selalu saya hadapi ya. Kecepatan juga kadang-kadang saya takut ada apa? Body language suka nggak kontrol, percis itu my problem. Audiens ternyata jauh lebih menguasai materi. Ini menarik, nanti saya akan juga bahas tentang hal ini. Oke, gugup, nervous, audiens dia diri sama atasan nggak apa-apa, asal atasannya pakai bawahan. Kalau nggak pakai bawahan bahaya. Oke, terima kasih luar biasa. Ya, ini sepertinya masalahnya walaupun banyak pasti akan dihadapi oleh kita bersama ya. Nervous, canggung, merasa tidak, aduh kayaknya saya nggak layak nih di sini ya. Seperti yang saya rasakan sekarang nih. Ada Pak Dadan di sini mendengarkan saya, ada Bu Istri senior saya, ada Pak Yusuf Chandra ada dengan saya, ada Teh Lexio, ini senior yang luar biasa pengalamannya. Tapi ya show must go on, harus berjalan sesuai dengan kontrolnya kita. Ya, mari kita mulai. Kalau begitu terima kasih untuk sharing, curhat dan lain sebagainya. Jangan kaget melihat ada jumlah 29 slide-nya karena tenang, akan santai kok ya. Ini menu kita hari ini. Menu kita adalah presentation structures dengan presentation formula. Ini formulanya bukan dari mana-mana. Ini ceritanya pengalaman saya pribadi. Kemudian saya menciptakan formula ini. Gaya ya. Kemudian ada structure-nya juga. Tapi mungkin ini juga banyak struktur presentasi yang lain. Hanya kembali lagi ini menurut saya ini ada struktur yang sepertinya harus kita eksekusi dengan sangat sempurna. Seperti itu ya. Mari kita mulai dengan menu yang pertama kita. Iya nih, saya juga kadang-kadang suka kecepatan. Ini tuh Bu Nisa, kalau saya sudah seperti Shinkansen boleh diingatkan saja. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, the structures. Nah, nanti ini ada filosofinya nih. Kenapa saya gambar ada bukan doginya ya sebetulnya, bukan saya, tapi ada mobil merahnya, ada mobilnya, itu akan menjadi filosofi saya juga nanti. Tapi sebelum itu kita akan lihat struktur yang menurut saya yang perlu kita eksekusi sangat baik saat kita presentasi adalah 3 hal. Ini sengaja yang ke belakangnya saya blurkan. Kalau mau nebak-nebak atau mau mendekati ke laptopnya, oh ternyata Pak Tus memang tampan. Oh bukan, oh ternyata ini apa gitu ya. Oke, ada OCC, O-nya adalah opening,
C-nya adalah content, C yang keduanya adalah closing. Menurut saya ini ada 3 elemen yang harus kita eksekusi sangat baik dalam saat kita melakukan sebuah presentasi. Kenapa opening very important menurut saya? Karena bayangkan 5 menit pertama, 30 detik pertama itu adalah tatapan pertama yang audiens lihat kepada kita. Saat kita gagal menyediakan mengeksekusi dengan sempurna, maka kemungkinan besar audiens kita akan gitu ya. Gitu ya. Jadi memang kita harus mempersiapkannya dengan baik. Isi tentu ini penting sekali. Saat bukan seberapa kualitas isinya, kalau menurut saya saat presentasi adalah seberapa hebat kita bisa menyampaikan si materi itu, kemudian materi itu bisa dinikmati oleh audiens kita, seperti itu. Yang terakhir ada closing. Nah, ini pengalaman saya pribadi saat saya melihat mahasiswa saya, atau saya juga kadang-kadang sebelum move on, ya, closingnya cukup, oke, that's all, itu saja, terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa. Ada sesederhana itu. Tapi padahal closing, kalau kita lihat closing itu adalah final effect yang akan kita sampaikan. Efek terakhir yang kita sampaikan kepada audiens. Itu yang sangat penting sekali. Nah, mana yang lebih penting? Ini filosofi mobil yang tadi saya sampaikan. Tidak mungkin saya bilang, ban yang paling penting. Ya, kalau mobil ada ban tapi nggak ada setir. Oh, berarti setir paling penting. Ya, setir tapi nggak ada ban. Ada setir, ada ban tapi nggak ada bensin. Oh, berarti bensin paling penting. Kita balikin, ada bensin tapi nggak ada ban, nggak ada setir. Jadi semuanya satu menjadi satu kesatuan. Semuanya penting, tidak ada yang kalah penting kalau menurut saya. Openingnya harus sempurna, isinya harus sempurna, closingnya pun harus sempurna. Mungkin bagian closing ini bagian yang lumayan sering lumayan sering dicuekan mungkin ya, dilupakan gitu. Tapi kita akan coba lihat beberapa tips yang mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Sudah mulai engap, berarti mulai kecepatan ngomongnya. Mari kita diam sejenak untuk melihat apa sih openingnya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan to open our presentations, untuk membuka presentasi kita agar lebih engaging, agar lebih menarik untuk audiens, gitu ya. Saya punya 4, walaupun sebenarnya pasti banyak sekali. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu cara lain, tapi saya coba highlight-nya ada 4. Yang pertama ada questionings, kemudian giving facts, memberikan fakta-fakta yang mind-blowing kepada audiens kitanya. Kemudian ada telling the story, ada punching up a joke. Nanti ya bercanda-bercanda dikit lah di jokingnya. Oke, kemudian yang pertama kita lihat questionings. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengawali presentasinya dengan bertanya. Salah satu form pertanyaannya bisa menggunakan what if. Misalkan, Bapak Ibu, bagaimana jika di Indonesia memiliki sebuah learning management system yang dibuat oleh anak-anak bangsa Indonesia? Itu kan menarik saat kita membukanya. Jadi kita bisa satunya menggunakan what if ini. Oke, yang kedua yang bisa digunakan juga adalah dengan giving facts. Menyampaikan sebuah fakta yang mind-blowing. Jadi saat 5 menit pertama atau 1 menit pertama kita sudah menyampaikan hal atau fakta yang meningkatkan rasa keingintahuan para audiens kita gitu. Oke, jadi kita bisa kasih fakta-fakta yang mind blowing yang cukup menarik dan betul-betul oh iya gitu. Oh gitu. Nah, that will be very interesting. Kemudian telling story. Nah, ini juga menarik, tapi kalau buat saya cukup agak menghindari telling a story karena I'm not a good storyteller. Walaupun kata Ibu Juli, semua orang adalah pemberi cerita yang baik. Cuman untuk presentasi memang perlu skill khusus ya, sepertinya kita telling a story gitu. Tapi it's a good way. Ini ada satu cara yang memang beberapa literatur yang saya baca juga oke untuk membuka sebuah presentasi dengan telling story. Tapi ada yang lebih dangerous lagi ternyata. Ini kayak itu sebetulnya ultimate power, tapi juga ultimate danger, yaitu punching up a joke gitu. Kenapa? Karena kalau berhasil tuh luar biasa banget. Luar biasa banget, animonya akan sangat luar biasa. Tapi sekalinya gagal, itu crunchy gimana gitu, kayak garing-garing gimana gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Dan kenapa bahaya? Karena bisa attack ke mental kita sebagai pembicara. Man, garing coy, nggak ada yang ketawa gitu. Apalagi saat kita ngelihat di layar web kita atau di layar laptop kita saat kita zoom, saya mukanya dong datar semua, udah selesai, mental kita udah kena gitu kan. Jadi tapi ini menarik saat kemudian bisa dihajar, bisa berhasil, ini luar biasa sekali. Jadi ya harus agak main cerdas sebetulnya saat kita ingin punching up a joke untuk membuka presentasi kita.
Seperti itu ya. Boleh nanti di-sharing di chat box kalau misalkan, Pak, saya pernah buka, kok Bapak sih? Mas, boleh lah Mas ya. Mas Tris, saya pernah membukanya pakai ini loh, saya pernah membukanya pakai ini loh, boleh di-share juga di chat box-nya ya, agar kita tetap engaging, agar kita tetap ngobrol juga, tidak hanya mendengarkan suara merdu saya. Ini kok narsis banget ya pembicara sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Itu konten. Nah, konten ini saya tidak akan bahas di sekarang, nanti akan integrated dengan menu kita yang kedua. Ya, jadi kita langsung ke closing dulu. Closing, nah sekarang boleh dibuka lagi chat box-nya, siap-siap lagi di chat box-nya. Saya punya dua nih. Ini ada dua emoticons di sini. Saya yakin Bapak Ibu nggak nyimpan emoticon wajah saya kan? Jangan ya. Buat apa? Boleh pakai emoticon yang pada umumnya digunakan. Kalau menurut Bapak Ibu, ask for action dengan link back adalah cara closing yang baik, maka silakan sampaikan emoticon senyum di chat box-nya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, end presentation with questions dengan meminta maaf atau apologizing adalah cara yang baik, silakan gunakan emoticon menangis. Ini nggak ada hubungannya ya dengan baik benarnya, ini hanya agak terlihat berbeda saja emoticonnya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, ask for action dengan link back adalah cara yang baik, silakan menggunakan emoticon senyum. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, end it with questions dan apologizing itu yang paling oke kayaknya. Silakan menggunakan emoticon menangis. Mari kita lihat votingnya. Sebentar. Oh, ada yang menangis, ada yang tersenyum. Luar biasa. Tersenyum. Iya, luar biasa. Karena sebetulnya tujuan saya voting ini adalah untuk melihat senyuman indah dari Bapak Ibu semua. Ya, karena memang betul. Jadi yang paling katanya yang paling oke itu adalah yang paling oke ya, bukan betul, yang paling oke. Ini juga bisa sebetulnya menjadi options. Tapi beberapa literatur mengatakan tidak direkomendasikan untuk mengakhiri sebuah presentasi dengan pertanyaan. Dan untuk meminta maaf itu not a good way katanya. Kenapa? Karena biarkanlah kalaupun ada kesalahan itu menjadi rahasia saya dengan Tuhan. Ya, jadi biarkan ada yang tahu kalau saya sudah melakukan kesalahan dalam presentasi saya. Kecuali krusial sekali, itu boleh minta maaf. Tapi kalau misalkan kayak lupa-lupa atau apa sedikit, ya biarkanlah mengalir begitu saja. Oke, ada ask for action dan link back. Ini adalah dua strategi yang bisa teman-teman gunakan, Bapak Ibu gunakan, rekan-rekan gunakan untuk mengakhiri presentasi Bapak Ibu semua. Oke, sebetulnya ada yang lain yang ingin saya sampaikan. Itu ada dua lagi, ada ask for, kita bahas satu. Ask for actions itu kita kayak mengundang audiens kita untuk bergerak. Misalkan opini saya atau presentasi saya itu tentang kondisi pendidikan di Indonesia misalkan. Kemudian saya mempresentasikan tentang fakta-fakta dan lain sebagainya. Di akhir saya menyampaikan, melihat fakta-fakta ini Bapak Ibu, apakah kita hanya akan berdiam diri saja? Mari kita bergerak. Mari kita ciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mari kita berikan kelayakan pendidikan untuk seluruh siswa Indonesia. Itu kan kita mengajak for action. Nah, itu boleh kita lakukan, Bapak Ibu. That's one of a good strategy menurut literatur yang saya baca untuk closing sebuah presentations. Yang kedua ada link back. Link back itu adalah kembali lagi ke pembukaan kita. Sebetulnya kalau pembukaan kita sudah ceritain sebuah cerita yang sedih misalkan, nah kita link back lagi. Nah, Bapak Ibu, dari cerita yang awal saya sampaikan, sudah bisa disimpulkan bahwa itu kita bisa ada link back. Jadi kembali lagi ke hal utama yang kita sampaikan di awal. Yang ketiga ada echoing the message. Jadi kita gaungkan lagi, sampaikan lagi pesan utama yang ingin kita sampaikan di presentasi kita. Dan yang terakhir ada ask rhetorical questions. Pak, kan tadi katanya nggak terlalu bagus dibilang questions. Ini beda ya antara asking questions dengan mengakhiri dengan pertanyaan dengan memberikan rhetorical questions. Karena rhetorical question itu kita udah tahu jawabannya, kita tidak mengharapkan jawaban sebetulnya. Misalkan sederhananya, Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan fakta-fakta tentang pendidikan kita, apakah kita hanya akan berdiam diri? Apakah kita hanya akan berdemo? Ataukah kita hanya akan upload di social media? Yakin kita tidak akan bergerak. Nah, itu jadi kita ada rhetorical questions yang kita sampaikan kepada audiens kita sebagai seorang presenters. Oke, Bapak Ibu. Nanti kalau mau bertanya boleh ya, di chat box juga boleh ditulis. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Punisa juga saat kalau jika memang ada pertanyaan nanti. Berikutnya, nah sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, itu formula saya. My formula. Saya mungkin
oh ini patut kayaknya saya pernah baca di formulanya di tempat yang lain. Mungkin saya bikin disclaimer, mungkin ini ada kesamaan tempat dan latar terjadi ke atas ketidaksengajaan mungkin ya. But anyway, ini adalah biasanya selalu saya gaungkan, ini selalu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang penting. Ada 4. Yang pertama adalah ini formula saya dalam presentasi, visual, engagement, voice dengan language. Jadi ada visual, ada engagement, ada voice, ada language. Apa sih keempat ini? Mari kita coba breakdown bersama-sama. Yang pertama ada visual. Nah, visual ini Bapak Ibu jangan pernah beranggapan hanya berarti PowerPoint kita harus bagus nih. Ini berarti template kitanya harus keren dan sebagainya. Itu betul sekali. Tapi ada satu juga yang tidak kalah penting. Ini saya ambil dari satu blog yang menarik. Ini kata-katanya katanya. Your attire speaks volume before you open your mouth. Apa yang Bapak Ibu gunakan itu berbicara lebih keras sebelum Bapak Ibu mulai berbicara. Jadi apa yang kita gunakan sekarang nih, pakaian kita, kerudung kita, atau mungkin kalau ibu-ibu semua, make up yang digunakan, itu sangat berpengaruh kepada kepercayaan diri kita saat kita ingin melakukan sebuah presentasi. Apalagi di Zoom ya, apalagi online gitu. Ya maksudnya kalau di online mungkin, bukan apalagi, maksudnya kalau di online, Pak, saya mah ke atas, ke meja, ke bawah, celana pendek. Ya nggak apa-apa. Karena mungkin itu bisa membuat percaya dirinya sampai di situ juga gitu. Tapi kalau kita offline itu kan kita kayaknya ingin sempurna ya Bapak Ibu ya, dari head to toe itu kayaknya kita harus sempurna, karena percaya atau tidak itu akan mempengaruhi kepercayaan audiens terhadap kita dan juga mempengaruhi kepercaya dirian kita untuk berbicara di depan audiens. Sepakat ya? Jadi mulai dari sekarang kalau mau presentasi jangan, besoknya saya ada kuliah atau saya ada presentasi, santailah pakai Zoom ini. Atau santailah pakai kaos aja lah, kayaknya nggak akan kelihatan. Atau pakai apa gitu, enggak. Karena bukan hanya dilihat, tapi itu juga berpengaruh kepada psikologi kita sebagai seorang presenter. Jadi silakan gunakan baju terbaik kalian, baju terbaik Bapak Ibu semua, nggak usah baju baru, udah bukan lebaran. Ya boleh, yang penting baju yang paling nyaman dan memang kita percaya diri saat dilihat oleh banyak orang. Oke? Seperti itu ya, dan tidak perlu formal ya, tidak perlu formal sebetulnya, hanya lebih kepercaya diri saja kalau pakaian itu akan bergantung lagi kepada acaranya atau presentasinya di mana, siapa audiensnya itu akan berpengaruh juga kepada pakaian kita. Nah itu juga penting Bapak Ibu ya, kita presentasi di hotel, depannya senior dari perusahaan, kita pakai kaos oblong, itu kan kayaknya nggak pede juga nanti kita akan bicaranya gitu, karena kita akan memikirkan, aduh bajunya nih. Pasti ya, boleh ditanyakan kepada lubuk hati ibu-ibu yang terutama ibu-ibu terdalam, kalau salah kostum, apakah pede ngomongnya? Enggak, pasti kepikirannya, aduh ini habis pakai baju ini ya, aduh, nah, itu dulu yang dipikirkan. Jadi be careful with that ya. Pastikan look kitanya juga menarik untuk dilihat oleh audiens. Berikutnya, nah kalau tadi ada look kitanya, sekarang look presentations kitanya. Biasanya kita akan membuat tayangan yang menarik. Nah ini ada beberapa pilihan yang saya yakin kembali lagi Bapak Ibu pasti mungkin punya alternatif lain untuk membuat sebuah tayangan PowerPoint atau tayangan di presentasi kita. Di sini yang cukup populer dan sering saya gunakan itu ada Canva, ada Microsoft, kemudian ada Quizzes, sekarang ada Nearpod, ini one of my favorites, Nearpod, kemudian ada Google Slides, ada Prezi juga. Walaupun saya sebetulnya baru 1 kali bikin Prezi, tapi cukup menarik kalau ngelihat tayangan-tayangan, ada beberapa slides di Pinterest yang menggunakan Prezi itu juga menarik. Jadi Bapak Ibu boleh nih menggunakan selain Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Nah, selain aplikasinya, Pak, saya pengen dong, atau Kang, saya pengen dong, kayaknya template-nya juga bosen kalau itu-itu aja. Banyak, Bapak Ibu, sekarang tuh banyak banget penyedia templates yang gratis. Dan kita tinggal download aja. Saya bukan suka gimana ya, cuman kayak suka dulu sering lihat di WA ada yang upload, nih ada PowerPoint yang lucu-lucu nih, yuk kalau mau WA ya, gitu kan. Nanti tiba-tiba kita harus ngeposting itu lagi. That's a good way sebetulnya, tapi boleh, bisa kok kita sebetulnya nyari sendiri gitu ya. Di mana aja? Ini ada slidecarnival.com, ada slidego.com, ada freedesignresources.net, ada 24slides.com, ada Simplab, kemudian ada free PPT 7. Nah, kalau yang Simplab ini, kalau untuk teman-teman teteh-teteh yang suka warna-warna pastel, ini banyak banget di sini yang warna-warna pastel yang unyu-unyu gitu, template-templatesnya yang boleh kita gunakan gitu. Jadi monggo kita cari sendiri, kita sesuai dengan keinginan kita, nanti kita filter maunya yang warna apa, maunya yang temanya kayak gimana. Ini banyak sekali di resources ini. Jadi kita tinggal rajin-rajin aja
research-nya gitu. Tinggal aja persiapannya. Kang Tris, kenapa kok bagian persiapan nggak disampaikan? Karena menurut saya itu adalah di luar time presentasinya. Ya, jadi ya tentunya saat kita mau presentasi, persiapan harus gila-gilaan, ya, harus betul-betul persiapan. Kita harus research audiens kitanya, research topik kitanya tentunya. Dan ya ini research ini kira-kira lucu nggak ya slides-nya itu yang selalu saya lakukan. Kadang-kadang saya milih slide-nya aja bisa 1 jam nih. Ya, saya milih slide-nya aja saya bisa 1 jam kadang-kadang ya. Kemudian saya milih emoji ini aja saya bisa sampai lama gitu. Karena ya harus menarik dalam pandangan saya, visual itu juga harus menarik. Setelah kita masuk ke visual, kemudian kita engagement. Engagement itu adalah bagaimana kita menarik audiens kita untuk tetap bersama kita. Apalagi kalau online gini ya. Kayaknya Ya, sepertinya suaranya Pak Tris hilang ya. Mungkin sedang... Ya, untuk Bapak Ibu, sudah saya share ya, itu jadi untuk e-certificate kegiatan presentasi yang memberi sensasi pada sore hari ini itu, kalau mau ada sertifikatnya bisa, nanti dengan biaya administrasi dan kami harap Bapak Ibu bisa mengisikan di Google Form yang sudah saya share ke kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti kami tunggu sampai paling lambat hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 4 sore begitu. Jadi yang mau e-certificate bisa. Ya, sudah oke, Pak Tris? Aduh, ini selalu kejadian laptop saya hilang suaranya. Jadi saya sedang masuk dengan akun yang kedua. Lagi-lagi terjadi. Mohon maaf, Bapak Ibu semua. Kita lanjut di engagement ya. Tadi betul kata Bu Nisa kalau mau sertifikat bisa disediakan ya Bu Nisa ya. Iya. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Terus nanti Syahrizal, asik. Oke, kita lanjutkan lagi dengan engagement. Jadi engagement ini adalah berkaitan dengan gimana kita bisa membuat audiens kita tetap bersama-sama dengan kita. Oke, apalagi di online kayak gini, ini kayaknya penting banget untuk membuat agar audiens kita terus bersama-sama dengan kita gitu. Karena kalau enggak, kita juga jadi lebih nggak pede ya. Makanya saya selalu melihat, selalu saja ada audiens yang saya perhatikan wajahnya agar membantu melihat atau men-track, oh ini saya sudah ada masalah apa nih gitu. Karena dan itu akan menjadi tolak ukur saya untuk menciptakan sebuah engagement. Apa aja yang bisa kita lakukan? Ada sekali lagi banyak kegiatan lain, tapi saya ada highlight 4. Ini juga ada alasannya kenapa saya bedakan warna. Nanti kita akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ada small bite. Jadi pastikan penjelasannya itu nggak terlalu panjang-panjang, dibikin kecil-kecil aja gitu, tapi enak gitu ya. Jadi biar audiensnya kita juga nggak bosan. Kemudian yang kedua ada body, let your body speak. Jadi biarkan body language kita juga bergerak gitu. Jadi dan jangan apa ya, maksudnya ya biarkan eye contact kita juga nyampe ke audiens kita gitu. Karena ini akan membantu mereka buat stay with us gitu. Jadi walaupun kita online ya lihat aja ke kamera gitu. Atau mungkin kita biasanya saya ke mahasiswa saya juga sering nyebut nama. Neng, apa kabar? Gitu. Sekali lagi merangkai tiba-tiba, Neng, apa kabar? Kang, apa kabar? Itu juga akan membantu kita untuk creating engagement. Yang kedua, ketiga itu ada asking questions dengan create activity. Banyak sekali activity yang kita bisa engage. Kita bisa ciptakan. Ada ada learning apps ya Bu Isri ya. Kemudian ada ya banyak game applications yang kita bisa pakai buat engaging activity-nya kita atau membuat audiens tetap bersama kita. Kenapa saya kasih tanda merah? Karena ini mungkin tidak di semua kondisi kita bisa gunakan ya. Bayangkan kalau kita asking question atau creating activity untuk presentasi skripsi misalkan. Ini kayaknya agak worried juga ya, kita nanya ke penguji kita. Baik Bapak Ibu, gimana? Bapak Ibu mau nggak pakai metode yang saya pakai buat ngajar? Nah, itu kan kayaknya nggak lucu juga ya. Jadi ini harus hati-hati. Kenapa saya pakai tanda merah ini mungkin sangat kontekstual. Kapan kita gunakannya, di konteks apa kita bisa menggunakan. Tapi kalau yang dua di awal, saya rasa ini sangat berguna di semua konteks presentasi dan semua kondisi presentasi. Oke.
5 menit lagi ya kalau tidak salah. Kita lihat voice juga penting. Ini adalah suara. Jadi pastikan suara kita gimana, indah kah? Ya begitu. Ya harus ada 6 hal. Yang pertama adalah warming up your voice. Jadi katanya latihan suaranya, banyak minum dulu. Ini juga bagus. Kemudian articulations-nya yang jelas. Jadi jangan sampai kita kayak kumur-kumur ngomongnya. Kemudian pause-nya juga harus pas. Jangan sampai kita ada berhenti tapi tengah-tengah sampai ngegantung, jangan gantung hubungan ini, kata Melly Guslow. Begitu juga sama, jangan gantung presentasi ini Bapak presenter atau Ibu presenter, sehingga face-nya juga atau pause-nya harus tepat. Variety, nah suara kita nggak boleh sama gitu ya, usahakan naik turun, ada intonations-nya, ada kadang-kadang naik, kadang-kadang santai, kadang-kadang juga turun gitu. Suaranya ini akan membantu audiens kita juga untuk stay with us. Ada inflections, hampir sama dengan variety tadi, jadi kita main-main kalau di akhir tuh, kalau mau pertanyaan, ya buktikan pertanyaan. Kan nggak mungkin bilang, Bapak Ibu apa kabar? Tanda tanya, nggak mungkin kan? Ya kita pakai inflection tanda tanya, yaitu naik ke atas. Hello, good morning everyone, how are you? Itu kan kata tanya, berarti kita naik ke atas seperti itu. Ada silence, jadi ternyata, kan katanya ada voice, kok silent? Ternyata silent juga matters Bapak Ibu. Jadi kalau kita diam, ya that's okay, itu bisa menjadi satu powerful weapon juga buat kita gitu. Dan yang ketiga ada breath atau bernafas dengan benar ya, karena kalau kita kalau bernafasnya nggak baik ya bahaya juga untuk suara kita keluarnya ya, bisa nanti agak-agak bengek juga kitanya, kan ngeri ya. Terakhir ada language. Apa itu language? Saya ada 3. Yang pertama kita punya simplicity and clarity. Make sure penjelasan kita adalah simple dan jelas. Jadi jangan sampai kita ngalir ngidul sehingga audiens juga bingung ini sebetulnya arahannya mau kemana gitu ya. Signpost itu adalah pemisah Bapak Ibu. Jadi misalkan, oke, sekarang saya akan menerangkan ini. Baik, selanjutnya adalah ini. Sekarang saya akan menerangkan tentang ini, itu signposting. Nah, kemudian ada tips juga katanya gunakan the rule of 3. Ini menarik, rule of 3 itu mengulang. Misalkan, pendidikan Indonesia itu bagus, luar biasa, dan sangat menarik. Nah, itu jadi ada 3 hal yang kita ulang-ulang. Repetition, itu the rule of 3. Oke, jadi itu juga penting katanya untuk engaging suara kita, engaging language kita agar menarik didengarkan oleh audiens kita, Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir buat saya adalah perfect preparation and practice makes a perfect result. Jadi ya kita harus jangan hanya practice makes perfect. Ya nggak cuma practice aja. Kalau practice-nya asal-asalan juga nggak akan bagus. Ya harus ada perfect preparation dengan perfect practice. Sehingga akhirnya pun akan perfect. Jadi perfect preparation dengan perfect practice will make a perfect results. Oke. Dan terakhir, ini mungkin ada yang tahu lagunya ini. Mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari, cahaya mereka darimu. Mungkin audiens kita lebih hebat dari kita, tapi percayalah saat kita presentasi, mereka ingin mendengarkan cahaya kita, mereka ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. So, be bright. Terima kasih, saya Tandi Sarizal. Ini kalau mau dikontak, ini nomor telepon saya. Ini ada Instagramnya juga Kelas Kreatif, ada Instagram saya, walaupun saya udah agak jarang pakai Instagram. Ini ada YouTube saya juga, boleh main-main. Kemudian kalau mau email, ada email saya di tusnandi@gmail.com. Kembali ke Bu Nisa, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terima kasih Pak Tris atas penjelasannya ya, penjelasan yang sangat luar biasa tentang bagaimana sih mengengage audiens kita ketika kita sedang presentasi di kelas ataupun ketika sedang presentasi kita ada webinar lalu kita menjadi pembicara, begitu itu hal yang penting begitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya yang punya pertanyaan silahkan disimpan dulu, nanti di akhir sesi akan kita buka sesi tanya jawab sekaligus ada door prize yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Isri. Sekarang kita akan foto grup dulu ya. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang belum menghidupkan kamera, silahkan dihidupkan dulu. Nanti saya akan bantu untuk screenshot dari sini, oke? Oke, silahkan dihidupkan kameranya dulu. Ayo, beramai-ramai. Beramai-ramai, hidupkan ya. Ayo, ini wajahnya semua harus terlihat ya. Jadi nanti akan ada 5 kali take ya, karena ini ada 5 bagian begitu. Jadi nanti ketika saya bilang 1, 2, 3 langsung senyum saja. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, sebentar.
Oke, sudah siap semua. Saya lihat dulu ya. Apakah ada yang belum menghidupkan kameranya begitu. Ayo, masih saya tunggu. Masih saya tunggu. Masih saya tunggu. Ya. Oke. Ya. Oke, saya langsung mulai take a picture ya. Untuk yang pertama dulu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Silakan senyum, Bapak Ibu. Oke. Oke ya. Kemudian sekali lagi ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Ini yang belum menghidupkan kamera masih saya tunggu loh, masih saya tunggu untuk bisa menghidupkan kameranya. Ya, jadi mungkin yang belum Bapak Ibu, ibu-ibu yang atau mbak-mbak ya atau teteh-teteh yang belum pakai jilbab, silahkan dipakai dulu, saya tunggu ya. Kemudian nanti untuk bapak-bapak boleh kita hidupkan kameranya sebentar saja untuk sesi foto ini. Oke. Sekarang kita foto lagi ya. Sekali lagi. Oh ya, oke, yang tidak bisa dihidupkan ada kendala teknis, tidak apa-apa ya. Yang penting sudah terekam semua. Begitu ya. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Ya, ini nanti akan kita dokumentasikan begitu ya. Tuh. Ya. Oke. Nah, untuk sesi selanjutnya ini ada pembicara kita yang kedua, yaitu ada Kang Ian, ya, sudah hadir di antara kita. Silakan boleh disapa dulu Kang Ian, ya, boleh dadah-dadah dulu. Oke, iya begitu. Beliau ini akan menyampaikan ya tentang tentunya tentang bagaimana sih, oh gitu ya, apa saja tentang iya, tentang bagaimana presentasi yang baik dan benar begitu ya Kang Ian ya, gitu, yang menarik juga, yang bisa apa ya, ibaratnya bisa memikat banyak audiens untuk bisa memperhatikan kita dalam berbicara, begitu ya Kang Ian ya. Ya, untuk share screen-nya bisa saya atau Kang Ian aja, Kang? Oh, sedang ada freeze sepertinya Kang Ian ya. Oke. Boleh loh kalau Bapak Ibu semuanya mau menyapa teman-teman di kolom chat, nanti bisa menyampaikan nama dan juga asal Bapak Ibu sekalian itu dari mana, begitu bisa. Nanti siapa tahu ada kenalan ya, berkenalan lalu dapat link gitu kan, lumayan gitu ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu Kang Ian sepertinya sedang ada kendala teknis, mohon ditunggu sebentar. Iya. Betul. Ini ada gangguan dulu ya. Iya. Oke. Ini katanya boleh sedikit mungkin ya sambil kita bahas di chat box, Bu Nisa. Ini katanya di sini yang apologizing Indonesian style banget kalau presentasinya. Oh iya. Betul ya. Tapi sebetulnya di beberapa video presentasi juga ada sih yang saya dengar masih apologizing walaupun bukan orang Indonesia gitu. Karena memang apalagi mungkin untuk orang Asia kayaknya terutama Indonesia ya kayaknya minta orang kita ke toilet juga minta maaf ya. Jadi kayaknya minta maaf itu ada sebuah kewajiban. Cuman memang kalau presentasi katanya sih salah satu alasannya kenapa kita tidak disarankan karena ya tadi agar agar si audiens kita percaya bahwa ya we are the perfect one gitu saat itu. Jadi saat pun ada, kalau tidak ada yang krusial sekali ya sudah tidak perlu kita minta maaf gitu. Karena apalagi kalau misalkan kayak hanya misalkan masalah mohon maaf tadi sepertinya ada yang terlewat, ya udah toh mereka juga nggak tahu ada yang kelewat atau enggak gitu kan. Jadi ya udah gitu, let it be perfect at its be gitu. Biarkan ini sempurna dengan levelnya di situ gitu. Jadi jangan sampai menghancurkan kesempurnaannya hanya dengan satu kata yaitu sorry for my bad atau sorry for my weakness atau jangan sayang kesempurnaan atau sayang kekerenan yang sudah diciptakan seperti itu. Kang Ian sudah ada belum ya? Halo Kang Ian.
Sepertinya belum ya. Ya. Belum Oh, ini ya? ada yang chat lagi nih, Boleh, Pak boleh. Tris ya. Jadi kadang Boleh. di beberapa momen suka ada aja kendala teknis atau mungkin jadi pembicara dadakan. The question is how to create perfect preparation in no time. Quotation mark, ya, begitu. I see. Ini menarik ya. Jadi sebetulnya, Kang Ian ya, bukan belum. Iya. Wait. Ya. Jadi, oh. Ya, ini saya nih. Bentar. Oke, Kang Ian. Ini atas nama istri saya ternyata. Oh, begitu. Bentar ya. Oke. Nanti Baik. kita lagi. Ya. Mungkin kalau misalnya Kang Ian sudah siap, nanti bisa kode-kode saya aja ya, Kang Ian ya. Sudah siap Kang Ian ya sepertinya? Siap. Sudah? Oh, ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'm having a live to you from Graha Cahaya Mulia. Ini tepat di mana LKP Nasfar dan LKP GIMB insya Allah mensupport saya hari ini. Harus bangga ya. 17 Agustus identik dengan semangat, gembira dan merdeka gitu ya. Gitu ya. Dan pertanyaan saya ada ini terdengar ini ya? Terdengar ya? Halo, terdengar ya? Iya. Pertanyaan saya adalah siapa yang hari ini sudah mendapatkan hadiah terbaik? Acungkan tangannya. Pada ngacung nggak nih? Sudah dapat hadiah terbaik? Raise hand. Raise hand please. Ada yang belum ya? Dan saya ucapkan selamat kepada yang sudah angkat tangannya karena ternyata hari ini kita semua sudah berada di sini sebanyak 123 partisipan ya. Karena sudah mendapatkan hadiah terbaik dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah kita berada di sini ya. Izinkan saya sharing ngobrol tentang apa yang pernah saya alami melalui pengalaman saya. Juga saya lengkapi dengan tentunya ilmu-ilmu teori dan praktek dari tempat yang lainnya. Hari ini saya akan mencoba tentang attitude is everything. Change your attitude and change your life. Dengan Ian English 3P, triple P. Kunaon Kang Ian, kenapa sih Kang Ian triple P gitu ya? Oke, next. Ya. Sensasi yang goalnya ini yang saya inginkan ya, sensasi yang tidak sekedar benar atau salah, tapi lebih pada sikap terbaik yang bertanggung jawab gitu, penuh tanggung jawab, benar juga benar yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, juga salah pun juga demikian ya, karena ya ada aja ya yang terjadi pada kita, sudah persiapan, sudah begini, benarnya juga benar meleset, salahnya juga apalagi salah meleset. Baik. Siapa sih lu teh Kang Ian berani-berani amat katanya gitu Kang Dadan ya, sama Kang Dadan diundang ke kelas kreatif. Saya coba lengkapi informasinya dengan pengalaman saya berikut ini ya. Bu Anissa next. Oh ini dulu nih triple P itu maksudnya saya memang seorang pebisnis, pelatih juga dan juga di sini ada penolong. Alhamdulillah masih bisa menolong. But don't ask me for money ya. Ya kalau ini yang bisnis saya agak sekilas. Coba next. Nah ini nih, 2 minggu yang lalu saya diminta teman saya untuk jadi mempresentasikan produknya beliau berkenaan dengan Kiz Tempe Crispy, itu original buatan Bandung, dan 2 minggu yang lalu deal dengan pembeli dengan buyer dari Korea Selatan, hampir 5.000 box, small boxes gitu. Jadi karena sudah lama tidak presentasi, tapi persiapannya memang hampir 12 bulan presentasinya. Jadi ketika dipresentasikan langsung ya. Nah kalau ini bisnis kami keluarga sendiri, hijab sebentar ke atas teh hijabnya, hijab Jahirah. Insya Allah akan segera launch karena pabriknya sudah ada di depan rumah ya. Bismillah. Mohon doanya saja. Berikutnya saya akan coba share pengalaman saya kenapa berani-berani nih sharing di kelas kreatif ini. Saya mengawali pengalamannya di seputar radio announcer, radio host, dan radio presenter ya. Dilengkapi dengan English Service Program. Ada yang pernah, ada yang suka dengar acara RRI, itu radio jadul Kang Ian gitu. Aduh.
Betul ya, RRI itu hard news banget kan. Jadi selama 15 sampai 20 tahun back then gitu. Agak kurang juga pendengarnya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita punya ciri khas. Tapi dari sini alhamdulillah saya juga dilengkapi siarannya dengan The Voice Indonesia, dan ini yang membawa saya nih cukup mengenal beberapa kedutaan, dan yang dekat-dekat ini di tahun 2018 saya sempat ketemu Mr. Muazzam Malik ya, dan sempat menginterview beliau. Voice of Indonesia itu identik dengan 6 siaran berbahasa, ada bahasa Inggris, ada Jepang, juga ada bahasa yang lainnya. Dan ini didukung penuh oleh, mohon maaf agak digeser sedikit, Suffrage Radio. Suffrage Radio itu di mana Kang? Itu di satu negara Eropa yang nggak pernah kehujanan. Negara di Eropa yang nggak pernah kehujanan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Disupport oleh satu negara yang nggak pernah kehujanan tuh di Eropa. Boleh di chat aja atau gimana nih? Ya, di kolom chat ada yang tahu. Oh, di kolom chat ada. Wah, ada yang langsung Mr. Fauzan ya. Swedia payung sebelum hujan. Terima kasih ya. Tangan. Kasih ya. Dan didukung penuh oleh Swedish Radio. Saya masih ingat tahun 2010 saya ikut pelatihannya di sana. Betul-betul tim IT-nya memberikan sharing produk dan juga knowledge tentang tentang hal-hal yang berhubungan dengan terutama IT-nya radio, sehingga radio yang digunakan menjadi begitu super canggih, what I can say gitu ya, karena memang peralatan-peralatannya juga dari sana. Enaknya buat kami sebagai presenter adalah tinggal ngomong di flat aja, nanti si alatnya yang menyesuaikan dengan suara kami, begitu ya. Itu kurang lebih pengalaman ini yang. Tapi kan berbeda dong. Ini kan akan berbeda, public speaking dengan penyiar radio kan berbeda. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kalau di awal-awal saya mengawali karir di radio, don't ever think gitu ya. Salah satu produser Pak Mr. B almarhum, bahwa kamu tidak ada yang mendengarkan, Ian. Jadi please do better gitu ya. Jadi tolong selalu berikan yang terbaik. Karena di luar sana berapapun yang mendengarkan acara kita pasti berharap sesuatu yang terbaik dari kita. So itu yang bisa disampaikan. Gitu. Jadi tidak bisa ngasal aja. Oh, kok perilakunya juga harus baik Kang? Ya tentunya, karena memang kan tidak serta-merta juga, karena tidak ada pendengarnya di sana di dalam studio. Kita dengan seenaknya membawakan acara, ya tidak bisa begitu juga ya. Tapi kita tetap harus mempunyai perilaku justru yang lebih baik, dan saya kira itu yang harus kita persiapkan ya. Berikutnya next. Saya cerita lagi nih how to be good speaker-nya. Ya, berbeda mungkin dengan sahabat saya yang kemarin diundang juga ke kelas kreatif, Kang Idvi, walaupun lebih muda tapi kurang lebih kami mengawali di dunia kepenyiarannya hampir sama. Hanya Kang Idvi dan di radio yang lebih ke entertain. Kalau saya memang kan adanya di tengah RRI Radio, saya berusaha untuk tidak ke hard news, tidak juga ke entertain, tapi juga ada unsur-unsur pendidikannya. Saya juga sebenarnya tidak secara langsung belajar ke Tantowi Yahya Public Speaking, tapi saat itu di tahun 2005-2006 yang membuka sempat di acara itu, yang pembawa acaranya adalah saya sendiri. Ingat lagi ya, saya sempat juga belajar di Mario Teguh Golden Way, di Metro TV hampir 12 bulan ya, bergabung di MTSC, dan alhamdulillah bisa menemani salah satu anak muda juga, Kang Coki Sitohang waktu itu ya, yang luar biasa sekali. Saya juga sempat silaturahmi dengan teman-teman dari Yahya Public Speaking, dan alhamdulillah saat itu juga ketemu dengan Teh Lia Kamil yang sekarang diamanahi lebih besar ya, jadi istrinya Pak Ridwan Kamil. Saya sempat 2-3 kali nge-MC dengan beliau, dan beliau luar biasa, seorang coach public speaking yang luar biasa sekali menurut saya. Obama, yes we can, itu ini banget menginspirasi saya banget. Ya, ini kalau diobrolin Bu Anissa, pengalaman saya itu bisa 7 hari 7 malam. Jadi janganlah ya
Terus nanti bilang lagi, over lagi ya. Tapi pada intinya, insya Allah itu yang bisa membuat saya juga menjadi lebih lagi konsen sebelumnya teh. Betul sebelumnya ya, ini juga saya insya Allah sahabat saya juga mendengarkan, ini salah satu mentor, salah satu sahabat terbaik saya, insya Allah juga nanti diundang ke sini ya, ada Mr. Ji. Halo Mas Bro, dengan beliau kami sempat ngisi lebih ke English presentation sebetulnya di company-company yang atau organisasi yang ada di sini sebagai business English coach, karena memang lebih ke arah sana sih ya, program bahasa Inggrisnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, 7 hari 7 malam. Sekali lagi ya, ingat-ingat judul utama Attitude is Everything, presented by Ian English Triple P ya, gitu ya. Next. Jadi ingat Kang Ian, ingat BLP. Apa itu BLP Kang Ian? Kemarin apa coba ya kita bahas BLP. Next BLP, ingat body language and psychological aspect. Ya, ada satu expert yang pernah mengatakan akan dilihat 85% dari atau aspek psikologi yang pada akhirnya terlihat gitu ya. Apa saja sih Kang psychological aspek yang terlihat? Nanti kita coba bahas ya, karena nanti saya lengkapi di presentasinya. Oke, ini saya coba ini gesture itu menurut seorang peneliti, ini diteliti oleh Desmond Morris. Beliau menyampaikan beberapa body language yang dilakukan di beberapa negara Eropa. Nah ini ya, ketika begini, Kang kalau di Indonesia kan begini, lapar makan. Enggak, kalau lapar kan terbuka, kita lapar itu. Nah, tapi menurut beliau, menurut Desmond Morris, ini ya the fingertip kiss meanings, ada ini ya praise, ada salutation, ada other, ada not use. Itu ada berapa keterangan yang beliau sampaikan. Berikutnya, jadi di gesture, di body language, ingat ya hal begini, itu the fingertips, ada juga the ring meaning. Oke, kalau ini sudah umum ya, sudah umum, atau ada yang mau sharing dengan saya, ini artinya apa? Boleh di chat. Ini artinya zero. Oh, benar juga. Threat juga, awas, ada yang ancaman ya, itu berapa persen, berapa orang yang setuju dengan ini. Ya. Oke, next. Nah, apalagi ini udah sering sekali ya. Oke, udah one, ada sexual insult, katanya ada berapa orang, tapi yang paling tinggi two thumbs up, meaning artinya oke, salah satu televisi swasta nasional bahkan melambungkan ini ya sebagai body language, sebagai signalnya, sebagai call sign-nya dia bahwa dia memang TV paling oke, TV paling keren. Nah, dengan begini ya. Itu lewat body language pada akhirnya apa coba? Kita juga lebih ingat. Ya, dari tahun berapa tuh kalau nggak salah, dari tahun 90-an, 30 tahun yang lalu dengan begini. Itu ya, dengan begini. Next. Ya, the palm back ini juga ada artinya, ada victory, ada two. Next gitu ya. Itu juga mengandung arti, dan berapa orang yang setuju dengan ini ada juga disebutkan. Next. Berikutnya, wow, ini Kang kok ini identik dengan metal katanya gitu ya. Ada yang pasti orang Indonesia identiknya, wah ini music metal, the vertical horn sign kayak gini. Jadi awas tuh, wow metal gitu ya. Ataupun diidentikan dengan sign politik tertentu ya. Tapi memang faktanya demikian ya, dan diwakili oleh oleh body language. Berikutnya teh. Nah, natural, ternyata memang kita juga punya natural gesture yang akan terjadi pada kita, dan faktanya demikian. Makanya saya pernah suatu saat dicolek ya sama teman saya, Kang Ian, gimana nih saya suka bergetar, jadi tangan saya itu baiknya saya umpetin, saya lipat di belakang atau di depan. Enggak, di depan aja, karena kalau di depan kita bisa melihat dengan pasti kemana arah tangan ini.
kalau secara natural gesture, locative gesture kan kita bisa gunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang lebih positif. Orang-orang sukses, terlihat nggak ya? Orang-orang sukses dan orang-orang bahagia itu kan, daripada orang-orang sukses, orang-orang bahagia, gitu ya. Kecuali hal-hal yang tidak baik, boleh kita hindari. Boleh kita nunjuk ke kursi, boleh kita nunjuk ke meja. Artinya ada locative gesture ini sangat-sangat bisa digunakan. Untuk empathic gesture ketika tadi Kang Tris luar biasa sekali ya. Beliau didukung oleh his lovely wife, katanya gitu ya. Kita coba mengamini, amin gitu. Ini locative gesture ini kan memang seperti itu kan. Tidak ada yang lain-lain gitu. Dan itu yang digunakan, dan ini menyampaikan bahwa kita sangat mengamini apa yang beliau sampaikan. Picturing gesture, segimana tinggi sih Kang Ian teh? Oh, Kang Ian tuh setinggi ini bisa ya locative gesture, agar apa? Agar agar lebih pasti aja, setingginya sekitar 165 cm lah gitu ya. Itu kan powerful juga untuk digunakan. Segimana fotonya segini aja tuh, fotonya segini aja biar pas angle-nya gitu ya. Itu juga digunakan. Suggestive gesture. Tangan ini juga bisa digunakan untuk itu. Coba kalau boleh ada saran-sarannya buat saya ya. Tangannya dipergunakan, tangan kanannya dibuka. Disampaikan berikut juga locative gesture. Bahkan kalau sedang berbicara di depan umum dengan offline, saya pikir juga ini bisa digunakan untuk apa? Untuk holding the mic. Ya, Mario Teguh suatu saat pernah menyampaikan, Kang, coba Akang itu pakai tangan kiri untuk memegang mic-nya. Wow, betul ya, dengan kemampuan beliau. Seperti begini, ini lebih terlalu besar ya. Mic-nya dipegang oleh tangan kiri sehingga tangan Kang Ian bisa leluasa ketika menyilahkan seorang pembicara, kepadanya disilahkan. Atau Bapak, maaf Ibu yang ada pertanyaan. Tangan kanan, karena kita di Indonesia bisa lebih formal ketika menyapa atau ketika menyalami. Itu bisa digunakan sekali. Oh betul juga ya. Coba kebayang kalau mikrofonnya dipegang oleh tangan kanan kita mau menyampaikan kepada yang terhormat, disilahkan dengan tangan kiri, agaknya kurang sopan juga ya. Nah itu kan satu hal yang perlu dicatat juga oleh kita. Tapi kan sekarang mikrofonnya kan sekarang sudah ada lebih canggih lagi. Nah itu hal yang lain lagi ya. Tapi yang jelas teknologi kan seharusnya sangat membantu sekali. So pergunakanlah natural gesture di antara locative, empathic, and picturing, and suggestive gesture itu seoptimal mungkin. Sehingga ketika presentasi membantu kita untuk meyakinkan. Kalau ada yang tanya, Kang, waktu kemarin presentasi Akang produk itu gimana? Wah, karena memang itu story-nya produknya sudah sangat diinginkan, produknya sudah sangat dibutuhkan, dan produknya sudah dipercaya. Saat itu saya tinggal melengkapi gesture aja sehingga presentasinya penuh sensasi dan deal gitu ya. Next, Bu Anissa. Oke ya, yang tadi kalau A berhubungan dengan natural gesture, yang B itu yang berhubungan dengan eye contact. Ya, betapa pentingnya eye contact. Coba bayangkan kalau saya sedang berbicara begini, tapi mata begini. Itu nggak enak juga ya. Halo, nggak enak juga ya. Kan kalau Akang kan siaran di radio tidak terlihat oleh audiensnya, ya tidak begitu juga karena di medio 2010 ini siaran radio kami agak berubah ke yang lebih news and talk. Jadi kita terbiasa untuk mengundang narasumber ke dalam sehingga otomatis yang berhubungan dengan eye contact sangat diperlukan juga, terutama untuk ber-eye contact dengan tamu-tamu yang diundang ke dalam studio. Ya. Begitu juga body positioning. Wow. Itu ya.
Ya silakan, mohon maaf. Itu sangat berpengaruh sekali ke dalam producing suara kita, sangat berpengaruh sekali ke producing suara kita. Appearance itu bukan untuk orang lain kalau menurut saya. Appearance itu adalah suatu penghormatan untuk diri kita sendiri. Adapun orang lain beranggapan bahwa kita berpakaian secara layak itu membonus, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan body language. Yang berikutnya teh masih ada ya, Bu Anissa, Teteh Anissa aja lah ya. Ini ya. Yang kedua aspek yang berhubungan dengan psychological, perilaku yang menentukan percaya diri, ada antusias, ada simpati, ada pengalamannya sangat luas berikutnya. Ada konsentrasi, bersahaja, appropriateness, ada mempunyai rasa humor juga, sangat boleh disampaikan. Ternyata kalau yang tidak suka humor patut dipertanyakan tuh ya. Ketulusan, sincere, alhamdulillah saya diberi kepercayaan di kelas kreatif seperti ini ya, luar biasa kalau menurut saya. Dan ke depan seyogyanya saya harus banyak mendengar sebetulnya ya. Tapi alhamdulillah hari ini ada kesempatannya untuk berbicara. Nomor 10, to convince, meyakinkan. To convince, wah itu harus diulang-ulang, dipikirkan kembali karena akhirnya sensasional. Berikutnya teh. Nah, tapi yuk kita hindari perilaku-perilaku yang merugikan. Beberapa event di kelas kreatif saya enggak beberapa sih 2 apa 3 kali, banyak sekali yang mempertanyakan tentang hal-hal yang berhubungan menurut saya dengan perilaku, justru perilaku yang merugikan. Mohon maaf, saya gugup karena tidak mencatat. Jawabannya gampang, ya catatlah apa yang diomongkan, gitu kan ya, dan segera dipraktekkan. Ya, rendah diri juga itu dihindari, terlampau pede, overconfidence. Oh iya, orang Indonesia identik sekali dengan meminta maaf. Aduh, mohon maaf ya, beritanya tidak tersampaikan dengan baik. Suatu saat saya menjadi juri di salah satu kontes dan seorang newsreadernya itu bisa sorry, nggak ada sorry, nggak ada, you don't have to say sorry, saya bilang. Mas, itu coba sorry-nya diganti dengan maksud saya atau maksud kami. Jadi ketika membacakan berita, bilang sorry-nya hampir 4-5 kali, halo, gitu ya. Jadi tolong hindari, terlampau menonjolkan superiority, ya kita hindari dulu ya, kecuali memang pejabat yang memang sudah sangat ini powerful. Ragu-ragu apalagi akan terlihat sekali ya, dan terlalu asik sendiri. Saya harus sadari itu biasanya kalau orang-orang radio itu asik sendiri itu karena terbayang di studio sendiri ngobrol. Oh, tapi mohon maaf, sekarang formatnya sudah agak dirubah lebih ke presenting news, ke news and talk. Jadi untuk terlalu asik sendiri saya pikir agak bisa dihindari. Next, masih ada yang perlu saya sampaikan? Ini perilaku. Kang, apakah kita perlu juga mengetahui hadirinnya siapa aja? Oh, sangat perlu sekali. Di awal-awal saya selalu nanya tuh ke Mr. Dadan, waduh, Kang Dadan the manager, Kang itu tuh siapa sih? Saya bilang audiens kelas kreatif. Oh, genre Kang Ian. Oh, luar biasa. Berarti dari berbagai kalangan ya yang dihadiri gitu. Ini sangat perlu sekali. Apalagi kalau di offline saya biasanya suka menyapa tuh, datang gitu ya, nanya siapa namanya, dari mana gitu. Tapi hindari pertanyaan yang terlalu mendetil, apalagi yang sifatnya sudah berhubungan dengan pribadi, itu hindari aja. Nah ini hal berkenaan dengan ini aja kita tanyakan ya. Begitu ya Ibu Anissa yang bisa saya sampaikan. Sometimes it's better to be kind than to be right. We don't always need an intelligent mind that speak, just a passionate heart that listen. And it's leading us to the end of my presentation, and bye-bye. Inilah Teh, kasih aja nomor saya semua Teh, nanti ya kasih ini nomor telepon saya semua. Ada yang mau belajar. Kebetulan saya juga kan ya ada program bahasa Inggris ya, mau chat, mau menghubungi saya, boleh Kang, mau improve English-nya Kang, suatu saat boleh dong main ke radio. Insya Allah Radio English Service Program will be back next year ya di RRI, semoga Pro 2 FM.
kembali memfasilitasi kami untuk siaran kembali di sana. Ada 2 acara dengan Voice of Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ian sudah menyampaikan ilmu-ilmunya yang terkait presentasi juga gitu ya. Dan saya harapnya sih Bapak Ibu bisa belajar dari 2 narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini ya. Oke. 15 menit berikutnya ini akan ada sesi tanya jawab yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua. Jadi untuk pertanyaan apapun silakan ditanyakan di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk membacakannya, begitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama tadi ada pertanyaan yang kita simpan dulu ya, Pak Tris ya. Itu terkait dengan bagaimana sih caranya mempersiapkan presentasi atau menjadi moderator atau pembicara dengan zero time begitu, dengan preparasi waktunya itu dengan sedikit singkat, itu bagaimana? Silakan dijawab, Pak. Ya, terima kasih. Ini kalau tidak salah dari Kang Fauzan ya pertanyaannya. Ini tuh selalu terjadi. Maksud saya adalah ini kita tidak bisa hindari kadang-kadang. Mungkin, dan saya yakin bahwa waktu itu adalah salah satu elemen terpenting dalam sebuah persiapan untuk presentasi. Tapi ya saat ternyata no time, kita harus yakini bahwa pertama pede. Kenapa pede? Karena kalau kita ditunjuk dengan waktu yang sedikit kita ditunjuk, berarti kualitas kita sudah luar biasa. Itu yang perlu kita tekankan dalam diri kita. Kita nggak mungkin ditunjuk seenaknya aja saat kita emang nggak pernah ngelakuin itu. Kenapa kita ditunjuk? Karena kita memang sudah memiliki kualitas yang luar biasa. So trust yourself. Percaya akan diri kita bahwa kita memang bisa melakukan itu. Nah setelah itu tetap hanya pasti ada lah kalau cuma 5 menit atau 10 menit ya, kayak nggak mungkin banget gitu ya kalau nggak ada sama sekali, pasti ada. Nah itu manfaatkan, kalau menurut saya pribadi selalu tadi, saya selalu menyiapkan opening, konten dengan closing. 3 hal itu saja. Saya mau bukanya dengan apa, isinya saya mau ngapain, closingnya juga saya mau ngapain. Gitu. Jadi 3 hal itu aja yang saya breakdown Pak di awal gitu. Itu mungkin semoga bisa membantu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Kang Ian? Ya, silakan Kang Ian. Ya, begini teman-teman, seperti yang saya sampaikan tuh di awal bahwa goals kita itu sebetulnya kan sikap terbaik kita gitu, karena memang kita sudah siapkan dengan baik, kita sudah prepare dengan selengkapnya, pasti akan ada aja ujian gitu loh. Nah, sikap terbaik kita adalah kita harus memang berani, kalau salah ya cepat kita perbaiki, kalau dirasa demikian, itu tadi ada kita latihan, boleh mulai dari ritual, ya kita boleh dari ritual, dari aspek-aspek dari dalam kita dengan doa-doa. Saya yakin dengan begitu dioptimalkan. Kan ini juga seperti berlatih juga nih. Saya pribadi ini kan seperti berlatih untuk performance berikutnya. Artinya bahwa ini tuh latihan terbaik loh buat kita tuh. Selain latihan-latihan di luar yang real performance ini yang dibiasakan sehari-hari, Kang Teteh percaya nggak saya membiasakan untuk membaca itu sebetulnya di subuh hari selama 15 menit. Anak saya di awal yang masih kecil itu suka ketawa-ketawa biasanya. Aku bacanya reading louder, dengan reading louder. Tapi kesini mereka sudah terbiasa gitu. Tapi jangan tanyakan saya baca kitab sucinya ya. Gitu ya. Semoga puas. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Entin Agustini, yaitu bagaimana sih caranya mengatur artikulasi saat menjadi MC? Begitu. Mungkin Kang Ian dulu, boleh berbagi tipsnya dulu? Iya, boleh. Insya Allah, bismillah. Gini, apa sih yang membedakan teman-teman yang terbiasa di dunia kepenyiaran dengan yang aku tidak pernah mengalami? Satu dari saya adalah olah vokal. Yang kedua adalah rhythm of speaking. Oke, siap. Thank you, Kang. Kang Deddy, Om Deddy Corbuzier bilang the art of speaking kan gitu ya. Nah, itu teman-teman yang di dunia kepenyiaran sangat terbiasa dengan hal seperti itu. Kapan kita berbicara dipercepat, in a rush. Tapi ada saat tertentu juga kita pelankan, walaupun itu sebetulnya hal yang mudah, latihan aja. Maksud saya tuh
karena terbiasa begitu teman-teman. Tapi boleh kok latihan Bu, nggak masalah hal-hal begitu. Karena bukan hanya pemilik penyiar radio, enggak, maksudnya bukan begitu, tapi kebiasaannya. Coba perhatikan Kang Idvi kemarin ya. Kalau menurut saya powernya adalah ketika dia juga ketika menyimpulkan yang penting beliau pelankan. Tuh kalau coba itunya aja hal yang begitunya sudah kita perhatikan. Oh si Idvi dalam bahasa saya, kebetulan saya dari Bandung, dari Sunda, dari Jawa Barat. Oh masih bisa keneh, dia begitu ya bermain gitu, bermain intonasi, bermain ritme, apalagi yang suka membaca berita. Gitu. Tapi latihan aja lah, latihan sederhana dengan membaca dikeraskan, itu aja. Ya, kalau untuk Pak Tri sendiri mungkin bisa menambahkan bagaimana sih caranya juga mengatur nafas mungkin ya, karena kan artikulasi ada hubungannya dengan nafas begitu ketika berbicara. Begitu. Ayo Kang Tis. Iya. Ketika pidato gitu. Sebenarnya kalau masalah nafas, kalau saya pribadi adalah simple, bernafaslah dengan baik. Maksudnya adalah jadi jangan sampai kita kalau memang kita sudah merasa tidak nyaman dengan suara kita, ya kita nafas saja. Maksudnya dan itu tidak, karena kalau kita bicara sepertinya itu akan mengalir dengan sendirinya ya. Kita tidak akan tiba-tiba, baik Bapak Ibu, iya kita kembali lagi. Nah gitu. Even if itu terjadi, itu justru akan menjadi, kalau kata bercanda, dia akan jadi punchline-nya sebetulnya. Akan menjadi, tinggal kita mengeksekusinya saja. Jangan sampai, aduh Bapak Ibu maaf, saya nafas. Ya nggak usah, bilang saja. Oke, mari lanjutkan Bapak Ibu. Nah itu akan lebih dibawa enak aja sebetulnya. Itu karena sebetulnya itu adalah sudah gift dari Tuhan ya. Nah itu akan mengikuti sesuai dengan ritme yang akan kita bawa. Nah seperti itu. Nisa. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya ini langsung dari Ibu Yuli dan Pak Diki, saya gabung aja jadi satu. Bagaimana sih caranya menghilangkan nervous beberapa saat ketika akan tampil begitu? Padahal untuk persiapan konten itu sudah oke sekali gitu. Apakah ada hubungannya dengan jam terbang gitu? Silakan dijawab. Ya sangat ada kaitannya dengan jam terbang tentunya ya. Tapi bukan berarti tidak teralami oleh teman-teman yang sudah punya jam terbang. Banyak pasti akan teralami. Hanya saya masih ingat tuh kayak Maya Ahmad gitu ya, siapa yang di Indonesian Idol itu bilang itu terjadi juga sama kita kalau mau nyanyi nervous, kata dia begitu. Tapi orang-orang yang berpengalaman seperti kita, kata beliau gitu ya, itu sudah bisa kill them immediately gitu kan, kayak gitu, sudah bisa mengatasinya saat itu juga. Nah itu yang dilatih. Nah buat saya itu adalah dari sikap gitu, latihan dari sikap. Itu sudah diprediksi dan kita siap memperbaikinya. Gitu. Itu akan terjadi Bu. Yang berpengalaman pun pasti itu akan terjadi. Segitu dari saya. Silakan tambahkan anak kalau muda. Untuk yang pendatang atau yang baru mau mencoba gitu bagaimana Pak Tris? Coba. Iya kalau maksudnya gini. Saat kita mau mencoba, kemudian sudah dibayangkan, oh kayaknya nanti saya bakal nervous, kayaknya nanti ininya gitu. Itu yang bahaya. Makanya tadi saya tutup konsep saya adalah, ingat, walaupun mereka adalah bulan, tapi kita adalah mataharinya. Saat kita lagi presentasi, kita adalah mataharinya, cahaya mereka dari kita. Walaupun mereka luar biasa, kita di depan, kita yang lebih luar biasa. Kepercayaan itu entah apakah itu sebuah definisi dari overconfidence atau bukan, cuman saya pribadi itu menjadi sebuah power. Jadi saat saya di depan, kemudian saya, aduh ini saya tegang nih, di sini ada dosen saya, jujur di sini ada senior-senior saya juga, tapi kemudian saat saya diminta, dan saya percaya bahwa, oh ya, ayo, let's show must go on. Kita percaya diri saja. Dan kalau ada yang betul-betul sangat nervous, take your time. Ya, betul. Take your time. Tidak ada salahnya untuk diam dulu dan senyum. Iya, Bapak Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Buka dengan hal yang sangat biasa kita lakukan. Greeting itu nggak bikin nervous kan? Iya. Masa mau greeting aja udah Bapak gitu kan? Nggak. Karena itu kayaknya itu hal yang selalu kita lakukan tiap hari gitu kan. Kemudian orang. Maka awali dengan hal yang paling sederhana. Seharusnya greeting. Take a deep breath. Selamat pagi Bapak Ibu, senang bisa berjumpa dengan saya. Itu
akan mengalir dengan sendirinya sih kalau menurut saya. Seperti itu. Itu yang Dan baru jam terbang itu penting sebetulnya. betul. Lain itu semakin banyak, persis seperti kita ngendarin mobil ya. Semakin bernyetir ya semakin oke gitu. Itu yang tadi mau mencoba langsung itu saya berikan hadiah buku ya, langsung dicoba ya. Tuh siapa tuh tadi tuh? Ya hadiahnya langsung. Nanti hubungi saya kirimkan bukunya ya. Iya, tapi saya kirimkan buku ke kakak aja, ke kelas kreatif aja. Iya, yang door prize-nya ya. Langsung door prize-nya nih. Salah satu door prize ya. Ya, salah satu door prize-nya dari LKP Naspar ya. Nih. Oke. Buku tentang bahasa Inggris. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Astri. Saya sangat suka dengan humor atau hal-hal lucu, dengan harapan bisa membuat presentasi atau mengajar menarik dan tidak boring. Tetapi kok susah ya? Bagaimana caranya menyampaikan supaya audiens juga bisa menikmati hal-hal lucu tersebut? Ya, terima kasih. Begitu. Ya, monggo, siapa dulu yang akan menjawab? Mungkin Kang Ian dulu, bisa? Ya, kita tidak bisa berharap banyak sih dari audiens untuk menangkapi kelucuan kita itu memang dengan optimal gitu. Kecuali memang kita cak lontong, karena kan di area di stand up comedy ya, saya pernah juga mencoba di area itu. Dan buat saya itu itu bermanfaat sekali ternyata kan yang humor seperti tersebut. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi juga sih sebetulnya ya. Dicoba aja hal-hal yang ya seperti tadi mungkin orang-orang, dan saya juga tidak berekspektasi tadi salah satu negara di Eropa yang tidak pernah kehujanan, ada yang bilang juga Swedia. Loh, kenapa? Kan Swedia payung sebelum hujan gitu. Dan tuh kan Kang Tris yang ketawa ya. Nah, buat saya lurus aja kalau saya mabuk ya. Kita cari-cari yang lagi seperti tadi ya. Saya di sesi tadi punten, karena saat ini kalau sudah pegang itu harus dicuci tangan. Kemarin saya pegang ganda putri Indonesia yang menang, Mas, saya pegang, udah itu saya cuci. Ya kan ada yang nanya ke saya, kan kemarin pegang siapa itu badminton? Pegang ganda putri Indonesia tuh. Terus setelah itu apa? Ya setelah nyuci, cuci tangan Kang terus cuci saya. Kan setelah pegang harus nyuci. Gitu ya. Coba aja lah. Gitu. Coba aja betul. Dan iya betul. Kalau mungkin kalau mau ditambahin sedikit, saya sih lebih kayak pakai common joke aja mungkin ya. Jadi kayak joke yang memang udah banyak dipakai gitu dan yang never fails gitu. Itu mungkin lebih aman ya. Dibanding kita creating our own jokes kalau kita memang bukan yang memang keren di bidang itu makanya tadi saya bilang itu tuh kayak ultimate weapon tapi kayak ultimate challenge juga buat kita sebagai presenter gitu. Kalau berhasil ya oke banget, tapi kalau gagal ya harus siap-siap untuk kembali bangkit lagi gitu, jangan sampai terpuruk gitu. Dengan garing ya salam gitu ya, enggak ya harus bangkit lagi gitu. Ya, oke, ini ada tiga pertanyaan terakhir ya, Kang Ian dan Pak Tris. Yang pertama ini ada jika dari Pak Fikri nih, jika ketika di tengah presentasi kita merasa gugup, nah bagaimana cara mengatasinya? Begitu mungkin ketika di tengah-tengah materi yang sudah di otak tiba-tiba blank gitu karena gugup, itu bagaimana cara mengatasinya, gitu Pak? Ya. Gini, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh sahabat saya, mentor saya juga nih, Mr. Ji, halo, aduh ya Allah. Jadi kalau tidak ingat, ya kan kalau kita biasanya gitu tidak ingat, coba ininya ke bawah, nah gitu ya. Ini kita bahasanya, ya oke. Gitu. Saya yakin orang-orang di sana itu ini berkeyakinan bahwa ini si Kang Ian sedang mengingat nih. Tidak begitu kan? Karena apa? Karena yang mengingat biasanya begini. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya ke sini gitu ya. Aduh, ini gugup nih dikit, coba diam aja dulu. Dan itu tuh harus dirasakan loh kegugupan itu. Kegugupan itu harus dirasakan untuk take a break. Nah, maksud saya body language-nya yang tadi itu coba dirubah dari mengingat begini jadi mengingatnya nunduk gitu kan, atau dari gugup begini jadi minum dulu, boleh. Bilangnya jangan sorry, tapi oke aja cukup. Kalau dibilang sorry maaf lagi tadi saya sampaikan ya, mohon maaf
presentasi produk saya juga gugup karena si orang Koreanya kekeh bilang begini, saya aneh kok orang Indonesia ada yang bagus-bagus bahasa Inggrisnya. Mohon maaf, saya bilang kesel juga ya, tapi itu buat saya itu karena di luar konteks dia joke aja sebetulnya gitu. Cukup demikian ya. Ya, oke. Ya, lalu mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga sudah mepet sekali begitu. Bagaimana caranya menghadapi audiens yang sudah mulai capek atau malah sudah ngantuk? Nah, biasanya kalau mengajar siang nih ya untuk para guru begitu. Ya, mungkin bisa Pak Tris, bagaimana tips and trick-nya? Dosen. Kasih hadiah. Ya kalau untuk begitu ya sebetulnya tadi bisa dibalik lagi ke yang slide yang awal, kita harus bikin engaging strateginya. Jadi saat kita memang sudah terlihat udah ngantuk, ya kita bisa simple bertanya, gimana Bapak Ibu nih, masih aman kah, masih bersama dengan saya? Yuk masih semangat yuk atau apa gitu. Itu bisa dengan simple question seperti itu. Atau ya kita pakai kegiatan-kegiatan yang memang tidak terlalu makan waktu, karena biasanya presentasi kan kita dibatas waktu ya. Jadi memang kegiatan yang memang tidak dibatas waktu, dan kita sebagai seorang presenter sudah siap nih sebetulnya. Misalkan di slide keberapa itu kayaknya udah mulai agak bosen nih. Sepertinya di slide kesekian saya akan ciptakan kegiatan ini gitu. Atau di slide kesekian atau di menit kesekian saya akan kegiatan ini. Dan begitu kita sudah punya plan A, B, C, D dan lain sebagainya gitu. Seperti itu mungkin. Jadi ya balik lagi ke perfect preparations ya. Semakin sempurna persiapannya, ya akan semakin sempurna juga hasilnya. Kalau masalah nervous sih, everybody does kayaknya Kang ya. Kayak kita aja mungkin sama, kadang-kadang udah ready, udah segini, tapi saat ketemu dengan yang nervous aja. Ya tadi betul kata Kang Ian, yang biasanya dibilang dengan, aduh maaf nih saya nervous, itu katanya nggak boleh. Jadi kalau kita public speaking itu salah satu yang dilarang adalah showing public insecurity. Jadi berusaha untuk tidak menunjukkan. Oh, freezing ini sepertinya freezing ya. Ya. Freezing saya ngalamin juga saya ya. Oh iya, mungkin bisa ditambah sedikit Kang Ian, bagaimana? Gimana? Tadi pertanyaan. Jadi pertanyaannya kita. Bagaimana saat kita nervous, ya kita tetap senyum. Ya. Ya, begitu. Oh, sudah kembali lagi ya. Masih agak koneksi. Oke. Maaf. Ya. Koneksinya, aduh ya. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Tadi sampai mana ya saya bilang. Oke, ya. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir menutup sesi Q&A kita pada sore hari ini ya. Nah, untuk door prize-nya langsung saya buka saja. Jadi kita total jadinya nih ada 2 ya. Satu buku dari Kang Ian dan satu buku dari Kelas Kreatif begitu. Nah, untuk door prize-nya ini saya mau tahu nih. Tadi kan sudah Kang Ian dan Pak Tri sudah berbagi cara ya, tips and trick pribadi mereka dan juga secara umum bagaimana caranya mempresentasikan sesuatu itu menjadi menarik, engaging the audience begitu. Nah, saya mau tahu nih bagaimana caranya Bapak Ibu, tips and trick-nya Bapak Ibu untuk bisa engaging the audience gitu. Mungkin bisa raise hand saja ya, nanti saya pilih randomly begitu ya. Oke, ada yang mau berbagi tips and trick Bapak Ibu, nanti kita sama-sama belajar di sini. Ya. Oke. Ya. Ada, silakan raise hand, lalu nanti bisa saya pilih. Ya, oke. Dari Pak Diki, silakan Pak, open mic-nya ya. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Halo. Halo Pak. Ya. Sorry, saya hidupkan dulu kameranya. Oke. Udah apa ya? Ya, sudah. Baik, mungkin kalau saya kebetulan berasal dari Riau ya, tepatnya dari Kabupaten Siak. Biasanya halo ya. Biasanya saya mengawali dengan membacakan sebuah pantun. Dan itu it's smart because biasanya pengalaman ya, apalagi untuk kesempatan berbicara pertama kali mungkin di event yang pertama, jadi itu sangat nervous sekali, apalagi jam terbang saya yang memang saya guru kan kebetulan. Jadi ketika saya memulai dengan membacakan pantun, itu nervous saya sudah down, karena itu biasa membuat saya rileks. Itu mungkin pengalaman yang selalu saya buat ketika mengawali presentasi, dan insya Allah betul seperti tadi yang Kang Ian juga Pak Tris bilang, ketika di awalnya udah engaging, insya Allah ke selanjutnya enak lah. Itu mungkin. Yeah. Kayaknya nggak afdol kalau nggak dengar pantunnya, ya nggak sih? Betul. Iya, boleh mungkin satu pantunnya. Kayaknya nggak ada afdol nih kalau nggak dengar pantunnya nih.
ikan sepat, ikan gabus saja ya. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, Iya. udah itu Oke. aja. It's very simple pantun Iya, ya. terima kasih Keren Pak. Ya, Keren sekali, sama-sama. Pak. Iya, wah itu menarik banget tuh. Untuk menjadi contoh untuk saya juga ya, mungkin bisa membuka dengan pantun walaupun saya tidak pandai berpantun begitu ya, saya bisa belajar. Oke, terima kasih ya Pak Diki, nanti akan dikontak Sama-sama. oleh kelas kreatif, mungkin bisa meninggalkan nomor HP, sudah gabung di grup ya, jadi nanti Sudah. Ya. iya, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Terima kasih Pak Diki, dan Thank you. ada satu buku lagi ya, ada satu buku lagi, silakan raise hands ya. Oke, dari Ibu Wati, silakan Ibu Wati, open mic-nya. Iya, makasih atas kesempatannya. Kalau saya sih lebih ke sharing aja. Kebetulan saya beberapa kali presentasi ke beberapa daerah. Biasanya hal yang pertama saya lakukan adalah mencari tahu dulu karakteristik audiens saya. Misal, oh waktu itu saya ke Maluku, saya cari tahu, oh ternyata orang Maluku tuh seneng ya nyanyi-nyanyi. Akhirnya mau nggak mau, saya cari tahu satu lagu aja. Dari situ kita diawali dengan perkenalan. Gitu. Saya cuma tahu ini loh, ada yang tahu, boleh nggak ajarin lagi saya lagu lainnya apa misal, atau pas ke Papua, di sana kan Papua tuh seru ya, apa tariannya gitu gimana. Terus saya coba minta salah satu audiensnya, boleh nggak diajarin narinya gimana, di pemanasan dulu gitu. Jadi semua peserta bukan hanya saya, akhirnya ikut nari dulu gitu. Itu lumayan apa ya, membangun bonding lah di awal dengan audiens gitu. Walaupun baru pertama ketemu, tapi ternyata saat kita tahu karakteristik audiens kita seperti apa tuh, lumayan ya, dia berasa udah kenal lama gitu. Betul sekali Ibu. Itu Ibu mau saya nyanyi atau gimana itu? Ya, Ibu keren. Ini keren banget ya pengalamannya. Iya, keren. Bu. Ibu mau saya nyanyi apa, Bu? Boleh kita dengarkan ya Kang Ian nyanyi. Kau selalu jaga hatiku. Kau mampu membuatku begini. Iya. Waduh, nanti bisa satu album gitu ya kan? Iya, ya? betul, Mungkin betul, di sesi satu lain nanti album. bisa satu album gitu ya. Siap-siap, saya rekaman di toko besi, Bu. Iya. Oke, selamat ya Ibu Wati mendapatkan satu door prize dari kelas kreatif. Nanti akan dihubungi, sudah masuk grup ya Ibu ya. Sudah, terima kasih. Oke, iya terima kasih. Nah, itu tadi rangkaian door prize dari kelas kreatif ya, dan tadi kita juga sudah berbincang bersama, sudah sharing-sharing, berbagi tentang pengalaman masing-masing mengenai bagaimana caranya mempresentasikan sesuatu, entah itu di kelas, atau presentasi produk, atau presentasi apapun lah. Yang paling penting itu bagaimana caranya kita meng-engaging di audience, ya dengan cara ibaratnya quotation mark-nya itu adalah packaging-nya kita, lalu konten yang akan kita berikan, apa yang harus kita kuasai sebelum kita memulai presentasi. Begitu. Nah, ini pembahasan yang sangat seru sekali, tapi sayang sekali terbatas oleh waktu, begitu ya. Dan kita sudah sampai di akhir sesi. Sesi berikutnya nanti akan ada lagi, jangan khawatir Bapak Ibu, 2 minggu setelah ini akan ada sesi berikutnya, nanti akan diinfokan oleh kelas kreatif di grup WhatsApp-nya ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai ketinggalan, ini nanti akan ada sesi yang sama serunya atau bahkan lebih seru daripada sesi hari ini, begitu ya. Jadi akhir kata dari saya, terima kasih banyak sudah join dan bergabung dan juga bertanya, sudah berbagi ilmunya juga, dan terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Tris dan juga Kang Ian. Terima kasih banyak atas pengalamannya, atas sama-sama, terima kasih. Ya, jadi saya juga banyak belajar gitu ya sebagai MC pemula begitu. Luar biasa. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, have a nice week. So, selamat. Bye-bye. Salam Sampai jumpa. Ya, sampai Ya. jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you everyone. Terima kasih Pak Tris, Kang Ian. Terima kasih Kang Dadan. Pak Dadan, Pak Tris, Kang Ian. Atur nuhun. Kang Dadan atur nuhun pisan. Sami-sami. Sampai bertemu 2 minggu lagi ya kita. Amin, ya siap. Iya. Ya. Atur nuhun. Saya tutup ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak. Thank you so much. Terima kasih.